Cepat, pergi. Om Pierre. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Awan mendung yang menyelimuti bangsa Indonesia di pekan pertama Oktober 1965 adalah antitesis yang melegitimasi peralihan Orde Lama menuju rezim Orde. Titik balik sejarah ini melahirkan gelar pahlawan revolusi yang disematkan pada para perwira TNI AD yang ikut gugur sebagai perisai bangsa dalam peristiwa 30 September 1965. Pada raga yang telah terbaring, tak ada kata sia-sia untuk sebuah pengorbanan demi berpendarnya ideologi Pancasila. Maka mendengungkan kisah tentang kesetiaan nama Pierre CZI Anumerta Pierre Tendean yang kala itu menjadi ajudan sekaligus korban salah sasaran di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution adalah salah satu yang terus terkenang. Seketika, karir cemerlangnya harus kandas, terkubur bersama raga yang teramat belia. Namun pengorbanan dan dedikasi pada pilihan hidup membuatnya layak disemati gelar sebagai pahlawan. Pribadi yang begitu hidup dan sifat kesatria yang sudah terpancar semenjak kecil adalah alasan Pak Nas menunjuk Pierre sebagai ajudannya. Pun demikian dengan segenap kiprah serta prestasi monumentalnya di dunia militer Indonesia yang membuat namanya terus diperbincangkan hingga beberapa dekade sejak kematiannya. Pierre Andries Tendean yang lahir pada 21 Februari 1939 adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya masing-masing bernama Mitsefare dan Roswidiati. Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang, tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil, ia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat,
ia pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat ATK di Bandung pada tahun 1958. Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961, dengan pangkat Letnan II, Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Zenit Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat di Piat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ia bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April 1965, Tendean dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Pada pagi tanggal 1 Oktober 1965, gerombolan pasukan mendatangi rumah Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Pierre yang sedang tidur di ruang belakang rumah Jenderal Nasution terbangun karena suara tembakan dan ribut-ribut dan segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh gerombolan G30S yang mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Pierre lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Beliau gugur di sebuah rumah tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Pada kesempatan kali ini, Keep History Alive akan berbincang tentang sejarah di sekitar kediaman Jenderal Nasution, khususnya di ruangan yang menjadi kamar terakhir Kapten Pierre Tendean.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Menta. Halo Mbak Ina. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Apa kabar? Baik, iya. Mau ngobrolin macam-macam lagi Iya. nih kita. Ini pasti lagi baca buku Opa. Memenuhi Panggilan Tugas. Iya benar. Yang jilid keberapa 5. yang favorit, Mbak? Yang jilid 5 sih. Oh, Heeh. Di sini banyak quotes-quotesnya Opa, kata-kata mutiara Opa. yang paling mendalam di situ ya. Iya, heeh. Jadi paling berkesan juga buat keluarga pasti Iya, ya. Oke. betul. Ini kita lagi ada di Perpustakaan. aslinya Iya. ini adalah Pavilion Om Pierre. Iya benar. Kamarnya Om Pierre Iya, Tendean ya. betul, Mas. Jadi di sini dulu adalah kamar Pierre Tendean. Iya. Ketika beliau Dijemput. iya. Jadi ceritanya waktu itu Bu Yanti lari. Terus kan ke sini ya Mas ya. Oh, ini pintu Iya, masuknya. ini nggak ada. Belum ini pintu nggak ada. malah. Oh, pintunya di sini. Pintunya di sini, iya. Ya, jadi itu nggak ada. Lari kan ada dari rumah utama ke rumah sini kan ada bolong gitu loh Mas, tembok itu dibolongin. Oh. Ke sini lari Mama. Jadi di tengah-tengah tembok besar itu ada bolong. Iya, benar. Karena sekarang udah dibikin apa sih namanya yang Relief. relief, jadi kan udah nggak bisa Betul. dia ya. Aslinya sih bolong. Gitu ada penyambung di rumah utama ke pavilion ini. Makanya kalau dulu kita coba untuk direka ulang. Iya. Kalau lari kan berarti harus ke sini tuh, karena kan temboknya di sini. Ternyata Bukan, bolong. nggak bolong. Oh. Cepet makanya dari kamar Om Mamah itu, yang kamar senjata sekarang menuju ke sini kan cepet banget karena di tengah-tengah, bukan di ujung. Iya ya, berarti kalau posisinya di sana, pavilion lurus ke sana, itu pohon jambu ya. Iya. Terus waktu Bu Yanti kesini melewati Cakrabirawa, Bu Yanti juga kelihatan di sini ya. Kelihatan banget kan, cakrabirawanya kan banyak di Iya. itu. Terus ketika Om Pierre keluar dari sini pun juga pasti kelihatan langsung kan dari depan kan? Iya. Karena ini kan posisi pintu kan menonjol gini. Iya. Menonjol lurus langsung ke arah depan gitu. Iya, pagar. Nah, waktu itu Om Pierre di sini berapa orang, Mbak? Waktu kejadian itu? Kejadian itu yang aku tahu 2. Om Pierre sama Opa Hamdan. Oh. Iya. Berarti bilang Opa Pierre ya sebenarnya ya. Cuman Opa Pierre. udah terbiasa Om Pierre. Opa kita panggil Opa Om Maros Pierre. sama Om Mamit sih berarti Messi. Opa Pierre. Iya. Sekarang ruangan Paham, ini jadi Dan jadi perpustakaan Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, di mana buku-bukunya Opa yang Opa tulis sendiri itu, autobiografinya Opa semua ditaruh sama Oma, permintaan kepada Oma, jadi permintaan untuk kepada Angkatan Darat supaya buku-buku semua autobiografinya Opa ditaruh di sini. khusus yang autobiografi. Iya. Kalau yang koleksi langsung, yang koleksi dari luar ada di depan ya masih ya? Ada di depan, sama Oma dikasih ke ini deh, Mabesat. Sama yang di Bandung tuh? Iya. Apa sih itu pusat sejarah ya? Iya. Iya. Kalau yang di Satria Mandala? Ada juga. Jadi Lebih ke saking sekarang. banyaknya, Saking banyaknya iya, ya. waktu itu kayaknya Oma menyerahkan itu ke mungkin Pak Wiranto pada saat itu jadi Panglima ABRI Iya. ya. Kayaknya beberapa pangap dan beberapa kasat pada saat itu Oma ada waktu-waktunya Oma kasih buku-bukunya gitu loh. Betul. Kayaknya zamannya Pak Wiranto, mungkin zamannya Pak Faisal Tanjung, mungkin zamannya Pak Agus Tadi, mungkin zamannya gitu. Jadi kayaknya ada berurut gitu. Berurut. Jadi nggak Continuity semuanya langsung dikasih gitu loh. Jadi pada saat itu ada bukunya ini diberikan kepada si beliau gitu. Jadi bisa jadi sebelum ada museum ini udah bagi-bagi buku ya? Iya, pada zamannya ada Opa pun udah. Iya, Dia tapi rata-rata. nggak seluruhnya gitu. Karena memang orang-orang yang suka literasi itu bukan cuma suka nulis tapi juga suka koleksi buku juga. Benar. Jadi ada iya. buku yang beliau tulis sendiri, ada buku yang memang dia kolek dari penulis-penulis lain gitu. Iya, Itu benar. juga mungkin Iya. dibagikan juga ya. Dan mungkin Oma menghubungi pati-pati pada saat itu, mungkin kan kegunaannya adalah buat pati-pati itu sendiri, jajaran-jajarannya sendiri kan, jajaran Tentara Nasional Indonesia, nggak hanya Angkatan Darat, tapi ada Angkatan Laut, juga ada Angkatan Udara. Dan mungkin bisa dipakai juga di kepolisian seperti itu. Jadi dan anak-anak akademisi lainnya seperti universitas-universitas kan Opa juga salah satu guru besar ya hukum tata negara di UI. Mas Menta duduk, Mas Menta. Kita mau lihat dulu. Lihat dulu ya. Iya. Iya benar. Apa namanya? Kita pernah kalau kesini kita pernah kesini tapi cuma sebentar aja. Oh iya. Kita kalau lihat di depan di Museum Abdul Haris Nasution. Iya. Yang di depan sendiri ada patungnya Opa Punglangi nulis itu. Iya, betul. Itu kan ada rak di buku. ruang kerjanya Opa. Display rak buku. Aslinya seberapa, Mbak? 100 berapa Aslinya- ya? aslinya 100, penuh banyak ya? banget penuh sampai Satu ruangan. terus udah gitu sampai atas tuh semuanya bukunya yang
dari berbagai negara ya. Cuma karena kebutuhan untuk display museum akhirnya Iya. sebagian di Sama Oma ya. Disumbangkan. Udah disumbangkan ke Mabesar. atau sebenarnya sebelum museum ada itu buku Iya, udah iya disumbangkan. sudah diberikan juga kepada kayaknya kebanyakan angkatan darat. Iya. Iya. Karena berbau militer ya. Iya. Berbau kemiliteran. Karena emang itu sangat bermanfaat banget ya buku-bukunya OPA itu untuk kemajuan negara khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Apalagi di bidang militer Iya, gitu. welfare state itu ya. Iya, jadi kan bermanfaat kalau ditaruh Betul. ditaruh di perpustakaan seperti Perpustakaan Angkatan Darat, Akademi Militer gitu. Kan OPA juga punya aula kan, Aula Abdul Haris Nasution. Di di markas besar Angkatan Darat yang di Jalan Merdeka. Oh, Iya. iya. Terus sama sekarang di Cut Mutia mau dibikin, Iya, aula. Udah dibikin sih Mas udah dibikin? Menta, iya. Udah Cuman dikasih nama juga ya? udah Mas Menta kalau situ aku udah foto sih, udah lama juga, udah berapa tahun yang lalu. Karena Opa kan pendiri Masjid Cut Mutia. Iya. Yang kita cerita pada saat itu Iya. kan sama Tempat gubernur. beliau Jumatan tiap kasih khotbah itu ya? Iya, benar, mu'alafin. Kan Opa suka mu'alafin tiap hari Jumat. Mu'alafin. Nah, terus begitu tempat beliau juga sholat Jumat, hari-hari besar, itu kan Opa di Cut Mutia ya. Terus tahu nggak ada cerita unik? Jadi pada saat saya wawancara sama pemeran Pierre Tendean, Om Wawan Vanisar, Omongan saya udah almarhum ya. udah almarhum, COVID kemarin. Itu beliau itu kan nggak suka tampil ya emang. Jadi dia memang pedagang pada saat itu. Dia diajak casting nggak mau. Iya. Diajak casting sama padahal Arifin Sinur itu temennya katanya. Iya. Diajak casting nggak mau. Tapi begitu tahu itu castingnya di rumahnya Pak Nas, dia langsung datang. Karena apa? Katanya dia tiap kali Jumatan sering lihat Pak Nas itu kasih khotbah. Jadi karena beliau itu ngefans sama figur Pak Nas, akhirnya dia mau ikut casting. Ternyata dia dapat peran Pierre Tendean itu. Iya ya, emang rezeki ya. Rezeki. Om Wawan akhirnya Om Wawan gitu kan beberapa ini Stepnya juga kan karirnya di dunia acting ya. Iya, Dapat iya. film-film bagus Film-film juga. bagus juga lagi berkarakter semua ya. Papahnya temenku tuh di SMA 3 Agung. Oh, Kebetulan anaknya teman di SMA. muter aja ya ternyata ya. Iya, muter situ-situ aja iya. Muter situ-situ aja. Iya. Kemarin ketemu sama cicitnya W.R. Supratman, saya Iya. wawancara temannya Mbak Mbak Edi sama Mbak Ina juga. Iya, sering main kesini juga. Iya. Iya. Ya, sebegitulah Mas. Terus Kak, waktu sebelum jadi museum tapi sudah jadi rumah Bu Yanti di sini ya? Iya. Ini ruang apa dulu, Pak? Ini dulu ruang duduk mamah dan papa, jadi ada TV, jadi kayak ruang keluarga ya. Ruang belakang? Iya, kalau di depan banget kan ruang tamu utama. Iya. Terus mama kan punya butik dari tahun 1978. Mama kan hobi banget jahit. Iya. Tapi bukan jahit yang pakai mesin, mama tuh hobinya bikin pola. Bukan desain aja ya? Bukan, karena waktu zamannya papa dulu kan papa penerbang angkatan udara, Iya. penerbang pesawat tempur. Jadi kalau mama nungguin papa lagi terbang, itu lagi tugas dinas, mama tuh hobi banget jahit gitu loh, hobi banget bikin pola segala. Akhirnya mama juga sekolah itu sebentar, terus otodidak dari mode blad, kita bilangnya mode blad ya zaman dulu ya, mode blad buku-buku fashion, cara bikin pola segala tuh. Jepang bacaannya, mama Jepang, Belanda gitu. Akhirnya mama bisa sendiri bikin pola. Terus papa nggak bolehin mama kerja sih. Jadi kata papa kalau mau kerja juga boleh jadi wirausaha gitu. Akhirnya mama ngembangin butik. Karena mama harus konsen sama anak kalau sama papa gitu. Akhirnya mama punya butik dari tahun 78 sampai mama kemarin meninggal 2021. 2021 ya? Penjahitnya juga banyak 15 orang. Ditaruh di sini sih, di belakang sini Itu jahitnya. juga Bu Yanti waktu itu cerita kan kalau dia tahun pertama setelah menikah dengan papanya Mbak Eni itu sempat tinggal di Malang kan, di Iya. Abdurrahman Saleh. Tempatnya Mas Menta ya malah. Iya, makanya kita cerita ngejok tuh kan di dekat Abdurrahman Saleh itu ada taman air namanya Wendit. Itu tempat monyet. Jadi Bu Yanti suka ngejok itu. Pasti Menta dulu suka main. Oh gitu. Kak Edi sama Kak Ica di situ. Mbak Edi ya yang lahir di sana Mbak ya? Edi sama Ica. Kalau aku di Jakarta di Karoles. Iya, iya. Udah Jakarta, udah anak Jakarta. Jakarta. Papa karena udah dipindahin ke Jakarta lagi. Berarti waktu itu ruang belakang belum ada apa-apa ya Mbak ya? Ada, belakang tuh kantornya Papa. Oh. Terus pokoknya itu tuh kantornya Papa. Terus maksudnya Papa ruang kerjanya Papa. Terus belakang tuh tempat jahitnya Mama, yang tempatnya agak gede. Kan Tapi yang tempat keluarnya memang dari sini ya? Di sini masih belum ada? dua Oh ini, dua, ini baru dibangun baru. setelah peristiwa itu terus Iya. dijadikan rumah ini dikasih Iya, itu papa juga. mama. Karena kita nggak boleh pindah sama opa oma. Karena kan sepi ya, anaknya cuma satu mama, rumah sebesar ini. Gitu. Tapi yang luar biasa itu sebenarnya di sini karena semua dibiarkan otentik Mbak. Jadi Iya. pintu-pintu yang ada tembakan dibiarkan otentik itu kan kalau orang, ini kan zaman sekarang Iya. kan berbicara tentang mental health supaya nggak
trauma, nggak mengingat-ingat, terus udah dirombak lah kasih gitu. Iya. Ini nggak dibiarin, dan ternyata visionary sekali. Iya. Di beberapa puluh tahun kemudian jadi museum kan. Iya, itu cita-citanya Opa sih Mas. Opa pernah bilang ke Dari saya, dulu ya? iya, pernah bilang ke kami keluarganya gitu bahwa mudah-mudahan ya rumah ini setelah saya nggak ada bisa jadi museum gitu. Itu yang saya bilang itu, maksudnya Opa Oma tuh selalu memikirkan kepentingan kemajuan negara gitu loh, khususnya untuk generasi penerus ya. Luar Betul. biasa. Jadi emang dedikasinya luar biasa maksimalnya itu loh Mas. Ya aku bilang tadi Opa tuh mengikuti, kan idolanya beliau kan Nabi Muhammad SAW ya, baginda Rasul. Kalau idolanya bapak saya, Pak Nas. Oh gitu. Pak Nas idolanya Nabi Muhammad. Iya. Makanya selamat dunia akhirat ya. Beliau kafah ya, totalitas Iya. baik dunia maupun akhirat kayak gitu. Ini buku ini, pembentukan BPPK ini juga Kayaknya ini siapa ya? Ini Agus tadi, Pak Kalau Agus pembentukan tadi, BPK Sasongko Purnomo penyiaran BPK ini bahkan saya ada Puncak. ini di rumah yang udah ditulis sama Pak Nas semua ya. Iya. Ini memenuhi panggilan tugas, itu ada beberapa jilid, kayaknya 11 ya. Dan ada dipertemukan sama Oma juga nggak tahu. Ternyata Opa sudah punya masterpiece memenuhi panggilan tugas setelah 11 berarti 12 ya. Banyak komentar di YouTube dan bahkan DM ke saya Iya. nanyakan kapan itu bukunya Pak Nas, katanya mau diterbitkan ulang sama kan Bu Yanti dan Mbak Ina pernah ngomong tuh di Mama episode juga ya? episode yang sebelumnya Mama tuh. juga Iya. Mereka Itu dia mencari, ya. mereka pengen. Saya juga lagi nyari di mana ya, ntar saya ini deh tanya-tanya Kak Ah. Adik lagi dulu. Ini memenuhi panggilan tugas. Terus saya bilang itu lah ya, Pak politisi tanpa partai, Betul. jenderal tanpa pasukan, itu favorit sih. Cuman kok tidak bisa ditemukan di sini karena waktu itu bukunya sold out habis. Bagus Mas, itu conclusion dari semua bukunya Opa. Dari Aku juga ngomong sama berjilid-jilid. Opa sih. Keren ya? Keren banget. Kalau ini yang dipakai untuk strategi perang ini, ini bisa diambil di sini sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Ini banyak tentang peran-peran di mana Opa banyak menulis tentang strategi gerilya, perang gerilya. Mungkin Atau sebenarnya global suka semua atau memang spesifik ke yang kelima ini? kayaknya semua deh Mas. Karena kan sambung menyambung ya. Iya. Mungkin kalau yang kelima ini lebih banyak quote-quote ya. Kalau yang menyenangi kata-kata mutiara mungkin yang di 5 ini. Gitu. Dan ini kayaknya lebih paling apa ya, mudah dibaca ya dibanding yang lain. Kalau yang lain tuh lebih mungkin bahasanya lebih sulit dibandingkan yang nomor 5 ini. Itu ini memenuhi panggilan tugas. Ini kan ada 11 jilid kalau Iya. nggak salah. Gitu. Dan ini yang paling kayaknya dulu orang banyak yang nyari karena pada saat itu Opa lagi cekal. Di saat menulis ini Opa sedang dicekal, cegah dan tangkal zamannya Orde Baru. Petisi Orde 50. lama ya, berarti Orde Baru. Orde Baru, petisi 50. Iya, betul. Berarti ini yang petisi 50 tuh yang pas jilid kelima. Enggak sih, seluruh memenuhi panggilan tugas dari awal, dari 1. Itu waktu dicekal. Iya. Berarti produktif ya? Sangat. Maksudnya di masa Di masa cekal itu Opa malah produktif bikin buku, mengeluarkan ini. Aku SMP, kelas 1. Ingat Mas, 1986. buku pertama yang mana? Memenuhi panggilan tugas 1, jilid 1. Oh, Ini kan 5. iya. Ada di situ. Di sini kan ada ya Mas ya, jilid Iya, 1. ada. Iya, dimulai dari jilid 1 itu. Terus yang pertama berani nerbitin Mas Agung kan ini Mas ya? Iya tuh. Gunung Agung Ingat ya? nggak Gunung Agung, Mas Agung? Baik banget, aku ingat banget. Jadi pas penerbitan ini kan SMP. Jadi CV mungkin banyak yang nggak tahu ya, CV Haji Mas Agung ini Iya. penerbit yang berani menerbitkan Iya. buku memenuhi panggilan tugas. Yang pada saat itu Opa Apung ini lagi dicekal, iya. jadi ya agak sensitif Iya, ya. iya Tapi banget. beliau ini Berani. berani menerbitkan CV Haji Mas Agung dari CV Haji Mas Agung. Iya. Ini yang punya toko Gunung Agung ya? Iya, Mas Agung namanya, Pak Mas Agung. Orangnya baik sekali. Ha. Dia kan maaf gitu. Iya. Waktu peristiwa 65 itu kan sebenarnya banyak yang nanya juga. Iya. Kan kalau di visual film kan Om Biar keluar, Brad, saya Nasution. Itu yang benar memang gitu atau saya ajudan Nasution sih? Mbak? Gini. Mbak Pina? Karena- Saya nanya sama Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa, itu banyak yang Iya. nanya sih dari Iya. dulu, emang itu pertanyaan yang banyak banget orang nanya sih, banyak banget Iya. di saat opa oma mama masih hidup. Tapi gini Mas, aku pernah nanya sama mama gitu ya, kan mama yang satu-satunya lihat Om Pierre. Iya. Cuman waktu pada saat itu mama bilang sih ke Om Arifin gitu loh, Om Arifin Cenur, Om kayaknya Om Pierre nggak pernah bilang saya Nasution deh, modelnya nggak begitu. Oh gitu ya Yan gitu loh. Ya namanya film kan pasti ada lah 0, berapa persennya nggak mirip, tapi itu sih udah
mirip banget yang Om Arifin bikin karena kan ada langsung ini. Iya. Tapi aku Opa sama Oma juga bilang saya rasa enggak ya, kayaknya nggak bilang saya Nasution, Pierre tuh modelnya nggak kayak begitu katanya. Kayaknya mereka juga tahu itu bukan saya kok katanya Opa. Dan ketika disampaikan Kayaknya udah enggak deh. take. Iya, udah iya jadinya. Oh gitu kayak baru ngomong ketika filmnya udah masuk ke meja editing. Iya, jadi kayaknya kan kita nggak bisa terus-menerus liatin pas ini waktu walaupun di rumah ini, tapi kan nggak bisa ngeliatin bener-bener pas syutingnya ya gitu. Jadi pas udah jadi, loh kok saya Nasution? Mungkin ajudan, tapi mama sih nggak bisa denger dong kan karena mama kan berdiri sini kan, mama kan berdiri sini terus buka pintu. Om Pierre kan berada berapa meter? Udah di kira-kira? depan ya. Berapa meter kira-kira? Sekitar 3 atau 5 meter. Iya, kan nggak bisa kedengeran. Iya. Gitu loh, saya nggak mau jerit Tambahan kan. juga kan malam itu banyak ajudan yang Panik banyak ini banyak pasukan yang lain. cakrawirawa. Iya, Tuh. iya. Kayaknya bukan deh, kayak mama bilang sih nggak mungkin Om Pierre bilang saya Nasution untuk enggak. Kayaknya enggak gitu loh. Kayaknya Om Pierre juga nggak ngomong apa-apa. Kayaknya malah kesini ngapain kayak gitu, lebih ke arah kayak gitu. Tapi bukan saya Nasution, itu kayaknya hanya mungkin intermezzo di film aja, mungkin tambahan yang Visual ya. Visual. Ini ngomong-ngomong film juga kan, kita ngomongin visual film terus. Iya. Ini juga kan sering kalau kita lagi di channel Kibistoro Live bahas ke pahlawan revolusi juga kan banyak visual dari film SOB itu pengingatan gitu. Pas kita barusan ketemu sama Tante Yayang juga. Iya benar, Oma. Oma ya. Oma Yayang, Yayang Sinur. Iya, Mas Menta Oma aku bilangnya Tante. Iya. Barusan masih semama. kita barusan ketemu sama Tante Yayang Sinur. Jadi kita jadwalkan untuk wawancara. Itu bagus udah banget ngasih Mas nomor Menta. HP-nya tadi. Alhamdulillah. Iya, kita wawancara. Itu sangat bagus banget tuh Tante Yayang tuh bisa ceritain oke banget tuh Mas, menarik banget. Pasti banyak yang mau tahu di balik Om Arifin kenapa mau bikin film itu. Karena aku dengar dari waktu wawancara dengan salah satu kru ya, yang Om Ar itu bagian rekreatif, iya, AR yatim. Tahu lah pasti mainnya. Tahu deh kayaknya suka. Itu yang ngurusin baju dan lain sebagainya. Itu dia ini apa namanya? Bilang memang beberapa tahun proses riset itu ya. Tante Yayang, Oma Yayang ini memang datang ke rumah-rumah pahlawan dan juga beberapa tempat untuk melakukan riset. Benar. Jadi kita bisa tanya nanti. Benar, luar biasa sih Om Arifin sama Tante Yayang saat itu. Aku kenal baik sama Tante Yayang kan karena Tante Yayang 3 bulan di rumah ini untuk syuting aja. Iya, makanya tadi kenal baik banget sama Tante Yayang dan orangnya juga ramah, humble ya tadi ya, baik banget. Terus Om Arifin ini juga orangnya oke banget, makanya Piala Citra saat itu kan semuanya Om Arifin Channel. Terima ya. Sutradara terbaik, film terbaik, semuanya kan Om Arifin Channel. Mudah-mudahan ada sutradara yang Arifin Channel di era lainnya, Gen Z ini ya. Amin. Kayak gitu. Ih, kangen deh lihatnya. Kangen lihat ini, maksudnya ini Opa, Oma, Mama, dan Tante Ade. Ini Tante Ade sebelum meninggal berarti ya. Ini keluarga lengkap 1963, 2 tahun kemudian. Tapi kayaknya gede Tante Ade di sini ya, padahal usianya masih 3 tahun ya. 3 tahun, kayak gede. Mamaku sih berarti usianya 11. Tahun 63. 11 tahun. Iya. Udah berapa menit, Bro? 17. Nah, sekarang kita mulai bahas soal foto nih, Mbak. Iya, ya. Mas. Ini kebetulan kita dapat kesempatan untuk bisa buka album dan banyak sekali foto-foto bersejarah di sini yang bisa kita bahas bareng-bareng. Ini foto prosesi pemakaman dari pahlawan revolusi dan Tante Ade. Para pahlawan revolusi yang diculik pada 30 September ya kan? Ini suka banyak juga ada yang di itu ya Mas ya, TV itu ada nama-namanya. Ini kan ya, ini kan banyak nih, ini kan Pak Harto. Apa mana? Ini. Iya. Suasana duka di RSAD Gatot Subroto. SPAD. Iya ya, ini 7 pahlawan itu ya. Betul. Ini keluarga-keluarga yang benar, berarti kata Mama yang Mama salah itu loh. Salah meluk apa peti jenazah, totonya bukannya Opa kan. Mama nggak tahu Opa masih ada. Iya, tadi yang ponakannya Pak DI Panjaitan almarhum. Ini Pak Nas sedang menengok jenazah para pahlawan revolusi. Pak Harto. Ini foto ini lumayan rame sih. Iya. Itu banyak ya. Lumayan banyak ya. Pak Harto mendampingi Opa. Iya. Ini kayaknya Ompong Yunan ya. Yunan Nasution. Dengan kondisi tertatih-tatih waktu itu ya. Iya. Bu Yunan Nasution.
Ini Bukus suka ini. Ada ayahnya, Oh, ada Pak Jatikusumo. Pak Jatikusumo. Iya. Dia yang mengantarkan ini Jenderal Ahmad Yani. Oh. Ini bapaknya Bukus. Iya. Teman-teman kalau pengen tahu tuh, tim kalau mau tahu. Bukus Mariam, Yang nganter penghormatan, satu Indonesia. iring-iringan jenazah. Waduh. Ini masih di Kalibata tadi ya? Iya. Kalibata gue kayak masih kosong ya. Sini terutama. Masih kosong ya? Oh iya, 4 hektar. Iya. Iya. Ini di plaza tadi ya, masuknya kan di tengah yang dinamakan plaza Iya. itu. Ternyata di tengah sini Mbak yang sekarang dibangun ada tugu itu, apa namanya di bawah itu ada kerangka yang mewakili pahlawan tidak dikenal. Itu masih kosong melompong gitu. Iya. Iya. Cuman ada yang ini di depan kan tadi ya? Betul. Ini Ibu Yani ya? Bukan. Bukan. Ini baru Bu Yani. Ini Bu Kayaknya Yayu. sama, bukan? Bukan. Yang tadi Pak Aryono. Oh. Istrinya Pak Aryono. Jadi ini Bu Yayu, istri Pak Yani. Bapak Yani. 7 pahlawan revolusi. Masih ada Pak Harto juga di sini. Pak Harto yang nyari kan? Yang ketemu ya? Yang menemukan Pangkostrat ya? Iya, para menteri. Oh ini jenazahnya Tante Ade nih. Iya. Ini pemakaman Ini foto Tante yang- Ade. Ini jenazahnya kan bayinya kemarin mau cerita kalau Tante Ade digendong sama Oma. Digendong sama Oma. Jadi Tante Ade nggak masuk keranda atau apa, Oma yang menggendong kan. Terus didampingi oleh kakak adiknya Opa Bob dan Opa Bro. Jadi masuk mobil, nggak masuk mobil jenazah, cuma masuk mobil holdennya Opa. Oma di tengah bawa Tante Ade gendong gini, sebelahnya Opa Bob sama Opa Bro. Ih, ngerasain banget ya. sedihnya ya. Sedihnya, aduh ya Allah Tuhan. Seperti apa itu ya, kehilangan anak, terus kuat banget ya, maksudnya megang jenazah anak kayak begitu tuh. Itu kayak bentuk penghormatan terakhir gitu. Penghormatan Mbak, ya. terakhir ya, maksudnya ibu menggendong anaknya itu ya Allah Mas. Kayak apa anaknya ditembak dan harus diikhlaskan. Ini di sini ya Mbak ya? Iya di Tuku Umar Mas, di dekat meja makan. Ya ini kan yang saya bilang Mas tadi, bahwa Oma menggendong sendiri. Terus sebenarnya ada sih fotonya juga gimana ya yang naik mobil sama Opa Bro sama Opa Bob. Selalu kan Oma tuh bertiga ya. Kayaknya ada Kakak saya. Ada kan? Ada Yang ibunya dari foto dari foto ya. recollecting dari Mama. ibu. Jadi Oma tuh sama kakak adiknya Opa Bob Opa Bro kan deket banget. Jadi habis kejadian ini Opa Bro sama Opa Bob langsung mendampingi Oma terus gitu. Salah satunya yang di mobil itu sambil megang jenazahnya, sebelahnya Opa Bro, sebelahnya Opa Bob. Ada terus gitu. Nah ini dia cantik ya. Iya. Dewasa. Mirip Opa Pung ya? Iya, Opa Pung banget. Iya. Kalau Mama lebih Oma ya. Iya. Bule-bule betul. gitu kalau Mama. Terus ini bentar, dokumentasi Trikora. Wah, itu udah tua sekali. Iya. Benar-benar album jadul banget. Kunjungan Menko Hankam. Wah, ini ada keterangan-keterangan ini. Ada. Ini nih. Keterangan-keterangan. Belum pulang dia. Bukan, itu beda lagi. Pak Anwar. Ini foto ini yang versi bersih, yang bukan cetakan udah ngeblur gini. Saya dapat yang dari Ibu Yanti. Iya. Mama. Persis ini fotonya. Ada yang turun dari pesawat kayaknya nih. Coba kita lihat. Ini aja sampai lapuk tuh. Iya. Itu nggak ada rayap keluar. Kebanyakan Kalau nonton nggak kita film. repot kayak tadi di kuburan. Mas, bentar deh, bener kan ada. Kebanyakan nonton film nih kayaknya. Yang dikejar kucing, ada semut merah. Ada
Itu berarti udah mainan aja. disukain sama orang-orang di sana. Aduh, ngeri amat disukai sama Disukain cuma jenazah. disambut maksudnya. Oh, aduh jangan disambut juga, kita masih mau lama. Dosa masih bertaburan nih. Ini sengaja saya Disambut serem banget. saya sengaja ambil beberapa parts tahunnya yang bener-bener tahun udah. 65. Yang tahun 65 juga ya. Heeh. Oh, tahun maju ya? Oh, Ini ada Oma Mitzi ya, Nah, ada Oma Mitzi ya ini ya? kakaknya Opa Pierre. Heeh. Ini ibu itu siapa tuh? Sama kayaknya. Lainnya. Ini Oma, aku bisa lihat ini Oma. Butin ya? Iya, Butin. Ibu Tin Soeharto. Oh, Oma Mitzi ya? Ini, ini nih. Mana ya? Ini Oma Mitzi juga. Iya. Kayaknya pernah ada fotonya deh dulu. Nah ini di rumah nih Oma nih. Di situ.